Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 19 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, kami menjadi umat-umat-Mu yang menyatakan perkataan kebaikan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan huraian kita pada tanggal 19 Juni berjudul Kata-kata Kebaikan. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 27 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Umat Kristiani harus berhati-hati dalam berkata-kata. Percakapan harus tentang hal-hal rohani dan ilahi. Jika pergaulan dengan sahabat-sahabat Kristiani terutama ditujukan untuk perbaikan pikiran dan hati, tidak akan ada penyesalan setelahnya, dan mereka dapat melihat kembali wawancara itu dengan kepuasan yang menyenangkan. Testimonies for the Church, Volume 2, halaman 186. Dalam semua pergaulan kita, hendaknya diingat bahwa dalam pengalaman orang lain ada bagian-bagian yang dimeteraikan dari pandangan fana. Di halaman-halaman ingatan ada kisah-kisah sedih yang secara suci dijaga dari mata-mata yang ingin tahu. Tercatat ada pertempuran yang panjang dan sulit dengan keadaan yang sulit. Mungkin masalah dalam kehidupan rumah tangga yang hari demi hari melemahkan keberanian, kepercayaan diri, dan iman. Mereka yang berjuang dalam pertempuran hidup dengan rintangan besar dapat dikuatkan dan didorong oleh sedikit perhatian yang hanya membutuhkan usaha yang penuh kasih. Genggaman tangan yang kuat dan membantu dari seorang teman sejati seperti itu lebih berharga daripada emas atau perak. Kata-kata kebaikan disambut seperti senyuman para malaikat. The Ministry of Healing, halaman 158. Terima kasih atas penatalanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels for the Church, halaman 127 paragraf 6 yang berbunyi, raih setiap kesempatan untuk berkontribusi pada kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda, berbagi kasih sayang Anda dengan mereka. Kata-kata kebaikan, tatapan simpati, ungkapan penghargaan bagi banyak orang yang sedang berjuang dan kesepian, seperti secangkir air dingin bagi jiwa yang haus. Kata-kata yang menghibur, tindakan kebaikan akan jauh meringankan beban yang berat di pundak yang lelah. Artinya, kata-kata kebaikan itu menyegarkan dan meringankan beban yang berat dari kehidupan seseorang. Dan untuk itu kita perlu gunakan setiap kesempatan untuk membuat orang lain bahagia. Sebab
Gospel Workers halaman 163 paragraf 2 berkata, kata-kata kebaikan dan simpati akan manjur sebagai obat dan akan menyembuhkan jiwa-jiwa yang putus asa. Apakah kata-kata kebaikan hanya untuk orang-orang yang putus asa? Oh tidak. A Solemn Appeal halaman 155 paragraf 1 menyatakan, jika Anda memiliki kata-kata kebaikan dan tindakan sopan untuk diberikan, selalu aman untuk memberikannya kepada istri Anda. Suatu nasihat yang baik bagi para suami. Sebab Nyonya White berkata, itu akan menjadi berkah besar bagi istri Anda dan akan membawa kebahagiaan ke dalam hati istri Anda yang akan tercermin kembali kepada Anda. Sederhananya, perkataan kebaikan yang suami berikan kepada istrinya akan kembali kepada suami. Kemudian, Retirement Years halaman 53 paragraf 2 berkata, anak-anak, biarlah orang tuamu yang lemah dan tidak mampu merawat diri mereka sendiri menemukan hari-hari terakhir mereka dipenuhi dengan kepuasan, kedamaian, dan cinta. Demi Kristus, biarlah mereka turun ke dalam kubur hanya menerima dari Anda kata-kata kebaikan, cinta, belas kasihan, dan pengampunan. Nasihat yang baik juga bagi kita semua yang punya orang tua. Entah orang tua kita sudah sepuh atau belum, memberikan kata-kata kebaikan kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Nah, apakah kata-kata yang baik itu berasal dari diri kita sendiri? Roh Nubuat menjawab dalam Australian Union Conference Record tanggal 15 September tahun 1905 paragraf 2 yang berkata, ucapkan kata-kata kebaikan dan membangkitkan semangat, karena inilah buah yang dihasilkan dari pohon Kristen. Apakah pohon Kristen itu yang dapat menghasilkan kata-kata kebaikan? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355, paragraf 1, menyatakan, buah yang dihasilkan dari pohon Kristen adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pohon Kristen itu adalah roh, sebab buah-buahnya sama. Buah pohon Kristen dan buah roh adalah sama, yaitu buah-buah yang dinyatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sekarang, bagaimana caranya untuk dapat menghasilkan buah-buah roh atau buah-buah pohon Kristen ini? Bible Echo tanggal 15 Januari tahun 1892 paragraf 7 menjawab, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman, dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan lain. Yang kita perlukan hanyalah Kristus dan terhubung kepada Yesus, tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Sekarang, bagaimana Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman? Menjadi putra dan putri Allah halaman 34 paragraf 4 berkata, selama engkau menerima roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, pohon Kristen itu adalah roh Kristus, sebab buahnya sama. Buah-buah roh itu adalah buah-buah dari rohnya Kristus, dan roh Kristuslah yang harus tinggal di dalam hati kita oleh iman, agar kita berkata-kata kebaikan kepada keluarga dan sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini tentang perkataan kebaikan yang perlu kami sampaikan kepada sesama, terlebih kepada keluarga. Dan itu bukan karena dari diri kami, tetapi dari pohon Kristen yang adalah rohnya Kristus. Penting bagi kami untuk menerima roh Kristus dalam hati oleh iman, agar kami menghasilkan buah-buah roh, dan itulah wujud daripada perkataan-perkataan kebaikan yang kami dapat sampaikan kepada sesama. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan kami tinggal dalam Engkau, agar kami berbuah, dan buah-buah kami itulah yang menghasilkan perkataan kebaikan kepada sesama, yang mana menjadi obat yang manjur bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.